keluarga. Harusnya abang itu kerja. Bukannya abang malah ngandelin uang warisan terus. Sekarang uang warisan sudah habis. Abang malah ngutang ke bank. Heh. Kamu istri nggak tahu diri. Berani-beraninya kamu ngatur saya, hah? Kamu tahu nggak, saya utang ke bank itu buat kamu sama Andi. Kok sekarang kamu malah nyalain saya sih? Iya nih Mama. Mah, ini tuh lagi momen kita dapat duit banyak. Malah suruh capek-capek kerja. Udah, gak usah dengan mama kamu. Kita sekarang ke kuburan, biar makin cepat kita dapat uang. Ya udah. Ya Allah, ampunilah dosa Sofi dan anakku. Serem juga nih. Itu makam itu. Siram minyak wangi. Siram minyak wangi yang banyak. Kalau makam kakek kamu ini wangi semerbak, maka warga akan percaya makam ini makam keramat. Nah, datang deh mereka minta doa. Nah, dari situ kita minta duit sama mereka. Andi yakin deh, orang pasti pada bayar mahal buat dapetin berkahnya Ki Sastro. Oh, pasti nih. Waduh. Kalau pala gue benjol gimana ini? Urut bulu nih. Ini pohon kaki nantangin banget ini. Wah, pulang aja yuk. Perasaan aku gak enak deh. Jangan dulu. Duh, Pak. Ini uletnya tambah banyak nih, Pak. Ini kayaknya penunggu sini marah sama kita deh. Kayaknya kita harus minta maaf sama penunggu pohon ini, Dik. Mbah, maafin saya ya Mbah sama anak saya Mbah ya. Saya sudah mengganggu Mbah di sini. Maafin ya. Apa ngomong sama siapa sih? Gak boleh gitu. Kamu minta maaf juga. Tadi marah lagi. Mbah, saya juga minta maaf ya. Tolong bilangin sama uletnya jangan nyerang kami lagi. Kami benar-benar menyesal. Iya Mbah, kamu menyesal. Dik, ini pohon kayak bener-bener sakti nih, Dik. Kita harus minta tolong sama dia nih. Minta bantuan dia. Biar kita bisa berubah, Dik. Kok cuman pohon ini yang ketip angin ya? Ini pasti pertanda dari pohon ini, Dik. Ini pohon keramat, Dik. Kita harus minta bantuan sama dia. Mbah, makasih ya Mbah. Tolong bantu kami ya Mbah. Iya Mbah, makasih Mbah. Seperti. Iya. Terus. Ya, pakai belum. jatuh Pak. Bisa lah. Pak, ini sepanjang jalan kita semprotin. Nah iya Landi, kalau nggak gini, gimana warga bisa nyium? Dan gimana dia bisa tahu kalau makam kakek kamu itu wangi? Namanya tadi bagus ya? Tapi orangnya kurang, pada belanja kali semua temen-temen segala rupa. Taruh. Ini wangi banget ya? Kok tumben ya? Kagak biasanya nih wangi kayak gini. Ini mah bau ketek. Ya elah enak aja kalau ngomong. Siapa yang berendam parfum sih? Ada yang jualan kali, ada yang jualan minyak wangi. Ini beda wanginya. Iya lah beda ini wanginya. Apa sih? Lapor Pak Ustadz. Pak Ustadz no, belasono no. Lapor Pak Ustadz. Makamnya Ki Sastro, bapaknya Pak Ustadz itu wangi banget. Nah,
Wanginya itu sama kayak gini, Pak Ustadz. Wangi banget. Ih, sama. Jangan-jangan makamnya sakti. Iya, makamnya Ki Sastro kan membawa berkah. Ki Sastro kan ahli ibadah, makanya makamnya kayak wali gitu. Bagus. Warga sekarang sudah tahu makam Ki Sastro itu wangi. Habis ini mereka pasti pergi ke makam untuk minta berkahnya, Ndi. Bapak-bapak, empok-empok, ya, jangan berpikiran yang macam-macam tentang kuburan Babe Aye, ya. Kuburan Babe Aye itu adalah kuburan biasa. Sama seperti ahli ibadah yang lain, wali atau kiai. Tidak ada makam yang memberikan berkah. Berkah itu datangnya dari Allah, bukan dari makam. Tapi kalau nggak ada apa-apanya nggak mungkin bau wangi kayak gini, Pak Ustadz. Iya. Ya, kita jadi penasaran. Ayo kita lihat yuk. Yuk, pengen lihat langsung dah. Dulu Pak Ustadz masih mau Saya ngomong. mohon tidak usah datang ke kuburan babe saya, ya. Terkecuali datang untuk mendoakan mereka agar diampuni dosa-dosanya, ya. Bener kagak itu? Bener kata Pak Ustadz? Iya dengar. Yang kagak ngerti dah. Ya udah kalau udah denger begitu mah bubar pulang semua daripada keluyuran. Sambet baru tahu dah. Yuk, pulang yuk. Pulang. Pulang. Ya ini mau pulang, terus emang mau kemana? Lalu lari lagi lu susah dibilanginnya. Pada pulang semua. Gua kagak diajak, mentang-mentang gua sendirian di sini. Kagak punya keluarga. Pak Ustadz! Cang! Ah, ninggalin gua lagi. Tinggalin apa, Cang? Carilah mata turun Semuanya udah. ke hati. Tempe. Lagi digoreng belum matang. Jengkol. Jatuh cinta. Barokah ya, bangsa benih. Ya. Ikut yuk, kita ke makamnya Ki Sastro. Lagunya ke makam, gue kirain mau ngajak ke kebun binatang. Kok lupa Ustadz ngomong apa tadi malam? Belum juga kering ngomongannya udah aneh-aneh aja, kagak boleh begitu caranya. Habis penasaran Bang, dari malam sampai pagi gini masih ngeluarin harum. Siapa tahu Bang kita dapat berkahnya setelah kita berdoa di makamnya. Fred, Iya bang, yuk kita lihat yuk. Penasaran, kan kagak apa-apa kan, kagak ada salahnya mau ngeliat doang. kagak boleh. Enak aja lu. Ada aja sih, Cing. Nyak, Babe, kalau Nyak Babe mau ke tempat Ki Sastro buat ngedoain kagak ape-ape. Tetapi kalau Nyak Babe minta keberkahan dari makam itu kagak boleh. Itu musyrik namanya Babenya. Denger anak lu aja bisa ngomong begitu, yang tua kagak bisa gimana sih? Tuh, malu dong. Kalau gitu, ayo permisi dulu ya, Bang, Empok. Iya, Pak. Dia ada ngajak bini gue kagak-kagak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia lagi aja datang, gue empat banget udah datang. Ada apa sih? Be, boleh nggak saya nganterin Nadine ke kantornya Om Isan? Saya tahu, Be, sekarang Nadine masih berduka. Dan mungkin Nadine butuh teman ngobrol. Udah bang, udah izinin aja. Ya emang bener, biar kagak sedih terus tuh si Nadine. Dia emang perlu temen ngobrol-ngobrol, jalan-jalan gitu. Makasih ya. Iya, Cang, kasihan. Iya. Udah gue izinin. Tong, gue izinin lu nganter anak gue, jemput anak gue. Tapi kalau lu cari kesempatan anak gue lagi sedih. Nyak Babe berangkat, iya. Assalamualaikum. Iya, iya. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Neng. Assalamualaikum. Dari semalam gue penasaran banget. Pengen lihat kayak apa tuh makamnya Ki Sastro sekarang ya. Apa bener ngeluarin bau wangi? Soalnya selama ini kan makamnya biasa aja. Kayak gue harus ke sono dah. Bang. Apa? Judes banget sih. Gue empat sama tuh bocah. Itu takjil kan bikinnya cuma dikit ya. Aye mau bikin lagi. Tapi udah pada habis bahan-bahannya. Ayo ke warung dulu ya. Mau beli.
itu bahan-bahannya ya. Ya udah. Cup. Assalamualaikum. Hati. Sakit banget sih. Jangan lama. Iya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan yang mau berkah masuk seikhlasnya. 50.000 aja. Ayo silakan yuk. Katanya seikhlasnya aja, tapi lo tentuin juga minimal 50.000. Bagaimana sih? Lagian juga keluar masuk sini tuh kagak bayar, bebas-bebas aja. Ini pakai bayar, mahal lagi ya. Kalau mau berkah banyak, jangan pelit amal. Banyak amal, banyak rezeki. Ya kan? Ayo, yuk silakan. Buruan. Ngantri banyak nih. Yuk. Udah dah. Nah, gitu dong. Terima kasih, silakan. Terus gua kemana? Itu silakan ke makamnya. Situ? Iya. Nah, saya juga jual batu akik nih, asli dari makamnya Ki Sastro. Ini kalau pakai tambah wibawa. Bapak mau nambah istri, nambah 2, nambah 3, pakai ini. Cewek-cewek pada nempel, Pak. Berapaan batu akik itu? 200.000. Boleh deh, satu saya. Ya, boleh, Pak. Siapa tahu istri bisa nambah. Makasih. Nah, terima kasih, Pak. Iya, silakan. Alhamdulillah yang mau berkah, yuk. Langsung aja ke situ, Ibu. Iya. Ki Sastro, tolong lancarin rezeki saya, biar saya bisa bayar utang. Ki Sastro, saya minta tolong. Gimana caranya supaya saya cepat dapat jodoh, Ki? Ki Sastro, saya minta tolong supaya dagangan saya cepat laris, agar saya bisa jadi orang kaya. Wah, kok angin gede banget nih. Kok biasa lo kagak? Sini doang. Gue cuma pohon ini aja yang ketiup angin, pohon yang lainnya kagak. Nah, gimana dong nih? Gimana nih? Yuk, kabur yuk. Banyak ulat ini. Tenang. Nah, itu ulat bulu penjaga makam kakek saya. Nggak bakalan ganggu. Lanjutin. Kalau gue kenapa-napa gimana? Lu mau tanggung jawab? Kagak, Po, nggak apa-apa. Lanjutin dah doanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah sekarang silahkan ambil daunnya. Itu daun sakti. Taruh di dompet, bawa ke rumah. Itu daun nambah berkah, nyembuhin penyakit. Ambil. Lagi dong gue. Udah dibawa. Bawa pulang. Taruh dompet. Udah. Itu masih banyak yang ngantri, ayo. Terima kasih ya, Bu. Ya. Rasanya berat banget mau masuk ke kantor papa lagi. Nadine, kalau kamu belum siap, nggak usah dipaksain. Aku memang berat mau masuk ke kantor papa, tapi aku mesti kuat karena aku harus menjalankan amanah yang papa kasih buat aku, bahwa aku harus mengurus perusahaan ini. Aduh, emangnya lo tuh bisa apa sih? Lo kan cuma office girl. Gak mungkin ngerti soal perusahaan. Jadi kalau mimpi jangan ketinggian, nanti kalau jatuh sakit. Nadine, kamu adalah gadis yang sangat pintar. Aku yakin kok kamu bisa mengurus perusahaan ini. Reno, mendingan sekarang kamu jauhin dia karena dia pembawa sial. Cukup kedua orang tua aku aja yang jadi korban dan aku gak mau ini kejadian sama kamu. Aku juga kehilangan orang tuaku. Bukan ke kamu saja. Asal kamu tahu, aku kehilangan papa kandung aku yang baru aja ketemu dengan aku. Nadine. Reno, udah deh. Bukan cuma Nadine yang kehilangan kedua orang tuanya, aku juga. Tapi kamu cuma merhatiin Nadine. Aku butuh kamu, Reno. Papa Ishan, aku kangen. Kangen kebersamaan kita seperti dulu. Tapi, apakah kita bisa ketemu lagi? Aku tahu kamu sekarang sedang berduka, tapi kamu tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Bagaimanapun kamu harus melanjutkan hidupmu.
Kalau Papa Ihsan melihatmu bersedih begini, aku yakin dia pun akan bersedih. Dia akan lebih suka melihatmu bahagia. Kenapa kau bawa aku ke sini? Aku sedang tidak punya kekuatan, Ki. Jadi aku nggak mungkin bisa berlatih bersama mereka. Kamu akan berlatih bersama mereka. Aku nggak bisa. Kenapa? Aku nggak bisa melakukan ini. Aku nggak bisa berlatih bersama mereka, Ki, karena aku nggak bisa melakukan hal itu. Aku nggak bisa, Ki. Dengar, Aksan. Kamu harus berlatih. Karena kamu punya tugas yang sangat penting. Untuk membela kampung harimau. Dan untuk itu kamu harus berlatih. Supaya kamu menjadi manusia harimau seperti kami. Manusia harimau? Apa maksudnya? Ya. Kami adalah manusia harimau. Dan kamu adalah bagian dari warga kampung harimau. Kamu adalah manusia harimau. Ya, silakan. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan nih? Ini syirik. Ayo bubar. Bubar semuanya, bubar. Enak aja main usir. Kami kesini mau minta berkah. Minta berkah itu sama Allah. Bukan sama kuburan. Allahu Akbar. Siapa yang ngajarin kalian seperti ini? Bubar, ayo cepat bubar. Bubar. Wah. Ya, kenapa pada disuruh bubar sih? Kenapa emang? Lu mau jadi cucu durhaka? Kuburan kakek lu jadiin ritual syirik. Gue ini sebagai anak pertama, gue nggak rela kuburan babe gue lu jadiin ritual syirik. Bubar semua, bubar. Oke, bubar. Jadi kita ketipu dong nih. Mana nih? Waduh. Jangan-jangan pada minta uangnya balik nih. Udah. Nggak usah dikejar. Biar gue nanti yang ngomong sama si Andi. Bener nih Pak Ustadz. Bakal diomongin tuh ponakannya yang kagak bener. Jangan-jangan cuman di sini doang depan warga. Di rumah mah kagak. Insya Allah, gue berjanji. Ya? Nah, gitu dong. Ini namanya ulama panutan. Bener. Ayo semuanya bubar. Bubar. Ayo bubar semuanya, bubar. Sirik aja. Ayo bubar. Udah Lu juga. Ayo bubar. Udah bubar. Ayo bubar. Ustaz bubar. Assalamualaikum. Salam. Bang. Dari mana sih lu? Katanya ke warung, kemana? Lama banget tungguin. Tadi ayah tuh mampir dulu ke itu, ke makamnya Ki Sastro. Terus?
Terus masa bang ya, ayah masuk harus bayar 50.000. Kan udah gitu ketemu nih sama Ustadz ya kan. Dia bilang katanya, itu makam babenya tuh kagak keramat. Terus ayah dapet ini nih. Katanya simpen aja nih, katanya ntar duitnya banyak. Nih, taruh aja sini gitu bang. Demen mau cerita gitu sama gue ya? Iya. Bangga ya? Hebat banget. Siapa yang demen sama cerita lu model begitu? Musrik itu namanya kagak baik. Enak aja lu lagi kagak nurutin gua sih. Gua kan laki lu. Gua kata jangan ikut-ikutan yang model begitu. Sholat kalau ada. Iya. Ngaco aja gua kagak demen yang gini nih. Ya bisa ayah pun penasaran banget. Orang-orang banyak banget ke sono. Kagak ada. Mana gua lihat? Iya, Cing. Ayah juga penasaran. Ini rencananya hari ini mau datang ke situ. Iya. Penasaran ya? Untung Cing udah ngomong. Kagak jadi dah. Bangga ngomong begitu. Bangga. Gua kata juga apa lu kayak orang kagak punya agama lu, Cip lu. Penasaran, Cing. Penasaran bahasa Isar. Kagak boleh. Apa ini mah banyak di mana-mana juga. Ih, amit-amit. Lu masuk dah. Lu masuk sebelum gua marah lagi nih. Lu masuk tajil. Ntar kesana lagi boleh? Kagak boleh. La ilaha illallah, susah banget dibilangin sih. Buruan lu masuk tajil, bakal ntar orang buka. Belum belanja. Ada, udah disiapin. Oh ya udah. Yaelah, lu juga jangan ikut-ikutan model kayak bini gua dah, Cup. Gua keplak beneran lu. Iya. Aja lu. Lu ngapain? Ngapain lu? Lu bantuin bini gua, Dia tinggal bilang, bantuin kagak usah keplak-keplak. Agak punya hak kalau hidup seneng kayak gua. Ribet aja keluarga gua lama-lama percaya sama begituan. Batuk sekalian kumpulin tuh koral. Astagfirullahaladzim. Ulat bulu. Kok disapu? Biarin aja kayak gitu. Gimana sih kamu? Gimana nggak disapu sih, Pak? Itu kan kotor. Ulet bulu ini penunggu pohon keramat itu, mah. Dia datang ke sini buat jaga rumah kita. Maaf ya ulet bulu ya. Dia nggak ngerti kalau kalian datang untuk jaga rumah kita. Maaf ya. Astagfirullahaladzim. Papa, yang menjaga dan melindungi rumah kita, Allah, bukan ulat bulu. Jangan pernah Papa meminta perlindungan sama makhluk lain. Mah, kamu harus percaya sama penunggu pohon keramat itu. Biar hidup kita berubah. Bisa dapat uang banyak. Bisa bayar utang. Mana sih? Pak, gawat, Pak. Sincang Ustadz. Dia datang ke makam, ngebubarin warga. Kakak kamu tuh ya. Demen banget ikut campur urusan orang. Ulet bulu. Ampun ya ulet bulu ya. Ya Allah, ampunilah dosa suami saya. Masa dia nyembah ulat bulu gitu? Kalau kamu kena serangan ulet bulu, baru kamu percaya omongan saya. Jangan, Pak, ulat bulu kesini, Pak. Jangan bilang saya, jangan. Nah, itu, lawan terus. Masih mau lawan saya kamu? Hah? Enggak. Kalau kamu terus melawan, saya jadiin tumbal ulet bulu kamu. Mau? Nih. Enggak. Ampun, Pak. Maaf ya ulet bulu ya. Maaf ulet bulu. Ayo Andi, kita urus tuh Ustadz. Bang! Ini kan tempat kecelakaan Papa. Di tempat ini terakhir kalinya aku ketemu sama Papa. Om Ihsan, boleh nggak saya ngomong bentar aja sama Nadine? Nadine harus pergi sama Om untuk ketemu notaris, Reno. Kalau gitu, boleh nggak Om? Nadine ikut di mobil saya, supaya bisa ngobrol langsung. Soalnya ada hal penting yang harus saya sampaikan ke Nadine. Kamu kan bisa bicara dengan Nadine lain waktu, Reno. Sekarang dia harus pergi sama Om. Pak, gak apa-apa ya. Nadine biar di mobil Reno. Boleh kan, Pak? Mas, ya udahlah nggak apa-apa. Siapa tahu emang bener Reno mau ngomongin sesuatu yang penting sama Nadine. Oke.
Makasih, Pak. Papa bisa pakai mobil Nadine ya. Apa mungkin Papa masih hidup, ya Allah? Jasad Papa aja sampai sekarang belum ketemu. Apa mungkin di bulan Ramadan yang penuh berkah ini ada keajaiban buat papaku, ya Allah? Ini kasih lagi, ini nih boleh nih. Nih buat nih. Iya, makasih. Banget ya. Ini makannya bosnya, ini bosnya. Enak. Maafin Nadine, Pak. Nadine. Nadine, ini bukan salah kamu. Kok kamu ada di sini? Iya Nadine, aku ngikutin kamu. Aku khawatir banget sama kamu. Aku tahu kamu lagi sedih banget. Ini salahku. Kalau aku nggak meminjamkan mobil aku ke Papa, pasti Papa dan Tante Dewi masih hidup sampai sekarang. Mungkin yang dibilang Amara benar, membawa aku membawa sial. Nadine, Dani, kamu dengerin aku. Kamu nggak boleh berpikir seperti ini. Sekarang yang bisa kita lakuin adalah mendoakan papa kamu dan juga mama kamu. Ya udah sekarang kita baca Al-Fatihah buat mereka. Tunggu. Ada apa, Aksa? Sepertinya aku mendengar ada yang memanggil aku. Siapa? Entahlah. Suaranya perempuan. Dan sepertinya aku pernah mendengar suara perempuan itu. Mungkin itu hanya halusinasi kamu saja. Lihat, tidak ada satupun wanita di sini. Ayo, kita latihan lagi. Lagi lah. Aku harus menegur adikku agar meninggalkan kesesatan. Biarpun dia saudaraku, ya harus tegur. Biar dia kembali ke jalannya Allah. Hah? Masya Allah. Ulat. Masya Allah. Ulat. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz. Ulat bulunya banyak banget, Pak Ustadz. Ayo bantuin. Iya, Pak Ustadz. Ustadz, kayaknya ini bukan ulat bulu biasa, Pak Ustadz. Ini ulat bulu jadi-jadian. Ayo kita baca ayat kursi. Yaudah, buruan Pak Ustadz, ayo baca. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Pak Ustadz dikerubutin ulat tuh. Itu kan ulat dari kuburannya Ki Sastro. Iya, ulat penunggu kuburan. Kayaknya di ulat-ulatnya marah gara-gara Pak Ustadz ngusir orang dari kuburan. Waduh, Mas. Jangan pada bunga bawel aja, bantuin nih Pak Ustadz lagi kuburin ulat bulu. Bantuin. Maaf bang, Aye kagak berani bang. Sumpah, takut kualat sama Ki Sastro. Dah, yuk. Iya. Ayo bantu. Iya Pak Ustadz. Mana nih Pak Ustadz, banyak banget lagi. Lihat tuh, Dik. Ustadz dikerubungin ulat bulu. Bener kan? Penunggu pohon itu membantu kita, Dik. Bener, Pak. Dia mengabulkan permintaan kita. Makam itu makam keramat. Jadi jangan macam-macam. Astagfirullahaladzim. Bang, ini kenapa nih Bang? Nggak mandi kali Pak Ustadz. Makanya ulat bulunya banyak banget. Dia! Apa yang kamu sih? Bang, ini Bang. Ada pulang. Pulang. Jaya, jangan kasar-kasar sama adik saya. Jangan bertabur kamu. Pulang. Pulang. Kasar banget tuh orang. Pakai main tarik-tarik aja. Emang mobil apa pakai ditarik-tarik? Baca ayat kursi lagi. Iya Pak Ustadz, baca ayat kursi Pak Ustadz biar hilang nih ulatnya Pak Ustadz. Buruan Pak Ustadz. Allah la ilaha illa huwal La hayyul ilaha illallah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون من شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya hilang juga ulatnya. Iya benar Pak Ustadz. Untung nggak hilang Pak Ustadz. Kalau kagak mah ayang ribet Pak Ustadz, bantuin bersih-bersih mulu. Ya udah, yuk jalan. Ya udah Pak Ustadz. Pak Ustadz jalan duluan aja. Udah bantuin ngilangin ulat bulu lagi. Pak Ustadz tungguin Pak Ustadz. Papa tega banget sama aku, Pak. Kamu itu istri tidak tahu diri. Berani-beraninya kamu kurang ajar sama suami. Bener, Pak. Selama ini Mama nggak pernah ngargain Papa. Astagfirullahaladzim. Andi, durhaka kamu ngomong begitu sama Mama, Nak. Ingat, Nak. Surga itu di telapak kaki Ibu. Mama tuh yang durhaka jadi ibu. Suami sama anak cari duit, malah dia halang-halangin. Dikatain musyrik lagi. Tapi kalian tuh memang salah. Dengar. Kamu renungin perbuatan kamu. Selama kamu tidak mendukung saya dan usaha Andi, kamu gak boleh keluar rumah. Dengar kamu. Ya Allah, ampunilah dosa suami dan anakku. Tegakkanlah hati mereka ke jalan yang lurus. Sebelum Engkau turunkan azab-Mu ya Allah. Aksa, aku akan mengetes kemampuan bela diri kamu sebelum aku memberikan tenaga dalam harimau. Kamu harus mampu menemukan aku sebelum aku menyerang kamu. Aksa, saya salut sama kamu. Walaupun ingatan kamu belum pulih, tapi kemampuan bela diri kamu masih seperti dulu. Terima kasih. Sekarang kamu sudah siap menerima transfer ilmu tenaga dalam harimau. Benar dugaanku. Dia memang orang terpilih yang bisa mengalahkan Nyi Blorong dan Ratu Ular. Buktinya, sebentar saja dia sudah bisa menguasai bela diri harimau. Oh iya, uang kembalian receh-receh ada kagak nih? Lah, ini daun masih aja di sini. Gue buang aja daripada ngotorin dompet gue. Pok, Porokaye. Iya. Pok Porokaye, barusan ulet bulu penunggu makam Ki Sastro nyerang Ustadz, Pok. Kayaknya tuh dia nggak suka sama Ustadz gara-gara ngelarang warga berdoa di makamnya, Pok. Masa sih? Kan si Ustadz itu anaknya Ki Sastro. Masa diserang juga sih? Beneran, Pok. Kita lihat sendiri barusan. Berarti beneran dong, Pok.
makamnya Ki Sastro itu makam keramat. Bisa ngedatangin rejeki, ngedatengin barokah buat warga yang berdoa di makamnya. Ya udah, Pok. Kita duluan ya, Pok. Mau berdoa di makam. Iya. Ayo. Assalamualaikum, Pok. Waalaikumsalam. Gue simpen aja deh daunnya. Siapa tahu aja yang mau datengin berkah. Bikin dagangan gue laku. Wah, pesen campurnya 10. Ya. Pegang ya, bisa kagak? Kok kalau biji salaknya 2. Ya bener, megang ya. Bang, Cuk, buruan, nih bantuin. Pak, saya dong, Pak. Iya, bentar. Ini kasihnya nih. Bawaan sama itunya tuh, Pak. Bawaan, berapa ya? Apa sih, Pak? Ini bungkus. Oh ya udah, bentar. Ayo bener. Asih. Iya, Pak. Itu aja tuh, buat minumnya, Pak. Pelan-pelan. Semuanya. Ya iya, buat buka. Duitnya tangkap. Ntar dibawa lagi sama dia. Gua tahu banget bandel banget. Ini Dua orang ayo. Lumayan kan? Nih, luar ini sini aja. Ini gue pakai apaan sih? Plastik. Udah habis. Ini. Nah, ini mah kasih aja di Jakarta deh, mah. Ajak sama Bang. Minumnya buat lu deh. Iya. Aja ya. Ya Allah ya Robby, itu orang kasih. Tinggal 2. Ya Ya Allah. udah biarin dua mau buat kita. Kurang lagi loh. Kurang 2 lagi. Ya udah. Cuma segini. Iya. Ini ada deh, enggak apa-apa deh. Pecah ya. Ya udah. Ya. Ntar bayarnya Lah tuh kan duit lu belum ngasih, weh. Tuh yang ngasih. Iya. Alhamdulillah. Coba kayak gini tiap hari nih. Belum sore udah habis. Bisa buka di rumah ini. Ya, Pak? Pegang lama-lama. Hari ini dagangan gue cepet banget lakunya. Apa karena daun itu ya? Benar kata si Andi tuh, berdoa di makam Ki Sastro, terus nyimpen daun bisa melancarin rezeki. Untung tadi tuh daun kagak gue buang. Alhamdulillah ketemu duit. Pasti karena dari makam Ki Sastro. Sekarang dapat rezeki. Pak, ini buat Bapak ya. Kasih. Buat buka puasa, Pak. Ya kasih, Pak. Kasih banyak, Pak. Iya, Kasih sama-sama. banyak, Pak. Alhamdulillah. Dari pagi nggak dapat duit nih. Ternyata ada yang ngasih tajil untuk buka. Pasti karena daun ini. Aduh, Bu, sakit, Bu. Perut aku, Bu, sakit. Bu. Sabar nak ya. Sebentar nak. Bu, saya Minum nak. Bu, sudah sembuh, Bu. Pasti gara-gara daun ini nak. Kamu bisa sembuh. Gimana nih? Udah siap nih? Siapa udah? Lihat tuh, mereka datang lagi. Nah, kita bisa dapat uang nih, Di. Ya Pak, kalau kayak gini Andi yakin dagangan pasti habis. Udah, kamu siap-siap nyambut mereka. Papa mau ngucapin terima kasih dulu sama makam sama pohon keramat ini, ya. Iya, ibu-ibu, bapak-bapak, selamat datang. Nih, saya jual batu akik asli dari makamnya Ki Sastro. Kalau pakai ini, usaha tambah maju, rezeki tambah lancar. Wah, itu dia tuh yang ayah butuhin biar usaha ayah makin laku. Ayah nyumbang ini ya. Oh, yaudah. Ayah mau langsung minta ke Mbah ya. Boleh. Silakan langsung. Udah ayah. Udah dulu ya. Laris manis. Yang penting mereka percaya. Dan gua bisa dapat uang yang banyak. Makasih Mbah, udah bantu mendatangkan uang untuk keluarga saya.
Bah, Aye juga minta ya, biar dagangan Aye makin laku, terus usaha Aye makin gede. Ya Mbak ya, tolong ya Mbak ya. Ya. Hari ini yang terawih cuma dikit. Malahan kebanyakan bocah-bocah semua. Yang dewasa pada kemana? Apa lagi pada repot bikin kue lebaran? Atau belanja buat baju lebaran? Ya gitu Tat, biasanya mah udah kebiasaan lama itu. Kudunya mah kebalik Tat. Iya. Orang-orang kampung kita, orang kampung mana justru udah hampir habis nih Ramadan. Kudu ke masjidnya tuh tetap begitu. Nah, bukannya malah sibuk bikin kue, belanja ke pasar. Agak bener kalau begitu mah. Lapor Pak Ustadz. Lapor? Iya lapor. Ini Pak Ustadz, warga pada kumpul di kuburan Pak Ustadz. Kuburan? Ini. Bener lu ngomong? Iya bener Cang. Mereka minta berkah di makamnya Ki Sastro. Sastro? Iya, Ki Sastro. Elah, keblinger Tat kalau begini. Lu bilangin aturan dong sama mereka semuanya. Kalau mau cari berkah bukan jadi gituan. No, doa sama Allah. Kok sama gua Cang, gua takut Cang. Orang dia gede Cang, ntar gua dimakan gimana? Ya nyampein maksud gua. Bini gua ada sana. Kayaknya ada sih Cang. Udah kagak jatuh ada gua. Ya lo kaya, kelewatan lo sama gue lu. Gua kan laki lu. Lu bini gua susah banget diatur sih. Hah? Gua kata apa? Lu kalau mau ke kuburan doain orang yang udah kagak ada, bukannya minta-minta, kagak boleh, musyrik namanya. Gua kagak dengerin, gua dengerin siapa lagi lu? Kagak nakalnya panjang banget, terawih gua disuruh duluan, lu belakangan kagak taunya lu negong ke kuburan lu. Kualat lo sama gua lu. Ih, abang bukannya kagak mau dengerin, tapi emang beneran tuh makam Ki Sastro emang keramat. Kan buktinya udah ada, dagangan kita laku, ludes habis. Itu cuma kebeneran doang. Cok aja lu ngomong. Sabar Cang, sabar. Diam lu, gua makan baru tahu lu. Iya bener, rezeki gue juga bertambah gara-gara daun yang dekat makam Ki Sastro. Bapak-bapak, empok-empok, tentu semuanya kagak bener. Kalau misalnya kalian hari ini dapat rezeki yang lebih, itu mutlak karena Allah, bukan karena makam babe gua. Dengerin ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6 yang artinya, dan siapakah orang yang lebih sesat dari sembah-sembahan pada selain Allah yang tiada memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia nanti dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu akan musuhi mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Jadi jelas, hanya kepada Allah kita meminta dan meminta pertolongan, ya. Apa-apaan nih? Warga udah ngerasain berkahnya dari makam itu. Jadi terserah mereka mau percaya apa kagak. Nah lu Ustaz, ngapain lu larang-larang? Waduh hebat bener, mentang-mentang badannya gede, ngomong mendelik matanya gue culek baru tahu. Sabar bledek. Berarti lu yang keroknya ngajarin bini gue jadi musyrik rumah aku lu? Hah? Bang, muka lu udah demek ya. Pikiran lu jangan demek juga. Jangan sembarang ngomong lu. Apa yang lu omongin itu fitnah.
Macem-macem nih. Udah. Jangan hilang lu kelipasnya dia mau coba. Biar begini, tenang aja. Tenang aja, dia mau tahu gue siapa kan. Tenang aja. Diam lu. Matiin lu. Ayo coba. Udah. Ini bulan Ramadan. Kalian semua harus menghormati bulan suci. Iya nih Pak Ustadz nih. Nih Bang Sebet nih yang mulai. Selalu aja. Yang mulai. Lo ngapain jadi gue disalahin? Lu ngaco-ngaco apa lu? Oh macem-macem. Udah semuanya. Bubar. Pulang ke rumah masing-masing. Balik lu. Sana lu. Balik kamu. Apa lu? Ayo balik, ikutin. Semuanya. Ayo lu juga pulang. Bang, sengklek ya Bang? Sengklek lu. Badan gede meninjek kan? Nah, mereka pergi lagi. Biasa gue ditinggalin mulu. Ustaz, tolongin Ustaz. Sakit. Aksa, sekarang saatnya saya akan mentransfer kekuatan harimau ke dalam tubuh kamu. Supaya kamu menjadi kuat. Tapi Ki, aku tidak membutuhkan kekuatan itu. Harus Aksa. Harus. Kamu tahu, kampung harimau sekarang sedang terancam. Warga kampung ular akan menyerang. Apa kamu tega? Kalau warga kampung harimau, saudara kamu mati sia-sia. Kamu tega? Dan hanya kamu yang bisa melawan itu. Tapi terserah kamu. Kalau kamu memang tega membiarkan saudara kamu, keluarga kamu mati sia-sia, saya tidak bisa memaksa kamu. Baiklah Ki. Aku tidak mau lihat warga sini dihancurkan oleh Ratu Ular. Karena warga sini sudah baik sama aku. Baik. Sekarang kamu berkonsentrasi. Tutup mata kamu. Aku bisa merasakan sesuatu dengan Ihsan. Aku harus mencari tahu. Semua gelap. Aku tidak bisa melihat lebih jauh mengenai Ihsan. Aku takut Ihsan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aku harus mengikuti petir itu agar aku bisa mencari tahu tentang Ihsan. Aku tetap tidak bisa. Kenapa bisa begini? Dinding gaib apa yang bisa menghalangi pandanganku? Sekarang buka mata kamu.
sudah memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Kamu kumpulkan pasukan. Kamu harus memimpin pasukan itu untuk menyerang kerajaan ular. Maaf Ki, aku masih belum siap untuk berperang. Bagaimana kalau kita bernegosiasi dengan mereka? Apa? Kamu masih berani membantah perintahku? Hah? Keluar kalian! Kurung dia. Baik, baik. Ayo. Ki, sepertinya kita memilih orang yang salah. Dia terlalu lemah, Ki. Buktinya baru beberapa jurus saja dia sudah kalah. Bagaimana mungkin kita bisa menang melawan Nyi Blorong dan Ratu Ular, Ki? Dia memang masih lemah. Tapi sebentar lagi dia akan memiliki kekuatan yang dahsyat. Karena dia memiliki tanda kepala harimau di punggungnya. Dan itu tidak akan terkalahkan. Sebentar lagi. Bang, Ayah tuh percaya banget kalau makamnya si Kisasro itu keramat, terus bisa dapetin uang yang banyak banget. Ah, bohong lu, jangan percaya yang kayak gituan. Gue bilang itu mah kebetulan aja. Rohaya gimana sih? Ah, kebetulan bagaimana sih? Pan Ayah nyaksiin sendiri, ngebuktiin sendiri. Nih, pas Ayah dapat daun, ya, dagangan Ayah tuh langsung laris manis, Tanjung Kipul. Tahayul, tahayul. Udah, jangan pada berantem. Kira-kira makam doang sampai begini sih. Ibu kan masa... Nya, Babe, kenapa sih kok pada ribut? Nih, nyak lu, otaknya udah somplak. Dia ke makam, ada yang ngasih daun. Dibilang daunnya bisa jadi duit. Mana mungkin? Abang tuh yang aneh. Udah kebukti juga. Siapa sih? Udah, jangan ribut. Kenapa sih, Nya? Babe, malu. Ya Allah. Nya, kalau satu kampung melakukan perbuatan musyrik, bisa-bisa Allah memberikan azab sama ke kampung itu. Jadi sebelum Allah memberikan azab terhadap ke kampung itu, kita harus bertobat lah. Sekarang Nya harus buru-buru bertobatnya. Ini gimana sih? Nadine, kok lu nyalain Nya sih? Kagak percaya sama Nya sih? Puyeng dah, jadi kayak gini ya. Tidur aja dah. Tidur sana. Ingat ya, malam ini Abang kagak boleh tidur di kamar. Ayah kagak sudi tidur sekamar sama Abang. Ngerti? Gue tidur di mana? No, di depan balai. Papa hilang. Dan sekarang Nya Babe malah bertengkar. Ayah harus ngedatengin Bang Jaya buat bicara baik-baik. Bawel banget. Gue cinta banget sama dia, Cuk. Gue disuruh timbul balai. Weh! Babe, kenapa ya keadaan di kampung ini jadi kacau? Ini pasti gara-gara si Andi sama Bang Jaya. Soalnya rumah tangga akhirnya jadi pada berantem. Nih Babe amenya berantem Ban. Terus kayak banyak pepercahan antar warga. Aneh aja gitu Be.
Din, lu mau kemana? Bentar Be, ada urusan. Bentar ya Be. Ya udah dah, hati-hati ya. Ya Cu, berkali-kali gue bilang pendidikan agama penting. Lu juga gitu, ya. Tidur di balai ya, Cang. Agak ada santunnya lo sama gue lu. Mah, kamu itu kenapa sih? Masih aja puasa, masih aja sholat. Papa bilang kan kamu nggak perlu lakuin itu. Kamu itu seharusnya bantuin Andi. Jualan gelang, batu akik dari makam Kisastro. Tahu nih Mama, maunya enaknya doang, nggak mau kerja. Aku nggak mau berbuat musyrik. Itu dosa besar, Pak. Dosa yang nggak bisa diampuni. Kok ada suara ribut-ribut? Alah! Aku mohon, Pak. Hentikan perbuatan musyrik kalian. Apa kalian tidak takut kalau sampai Allah murka sama kita, Pak? Hentikan omongan kamu. Kuping saya panas dengan ceramah kamu. Bang Jaya bener-bener keterlaluan. Astagfirullahaladzim. Jangan kasar ame perempuan, Bang. Yang orang tadi hajar ya? Pak, jangan sakitin Nadine, Pak. Jangan, Pak, jangan. Campur urusan orang aja lo. Aku nggak boleh berubah jadi ular di hadapan Andi dan Bang Jaya. Sain sekarang, Kau mau kemana lo? Kok dapur kita tiba-tiba ada ular? Nggak tahu Pak, tuh ular masuk dari mana? Ambil sapu di, ambil sapu di. Iya. Ini ular kita mati juga nih. Pergi sana. Pergi. Pergi. Macem-macem sama Jaya. Untung aja Aye bisa lolos dari Bang Jaya ame Andi. Bener-bener keterlaluan orang itu. Aye mesti cari cara lain.